Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan topik menjadi penjala manusia. Nah, firman Tuhan yang menjadi dasar dari topik kita hari ini terambil dari Injil Markus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat 20. Mari kita lihat terlebih dahulu bagian firman Tuhan ini. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, istilah penjala manusia ini diambil dari latar belakang dunia nelayan. Ini jelas ada hubungannya dengan pemanggilan Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes yang berprofesi sebagai seorang nelayan di Danau Galilea. Nah, tentu saja istilah menjadi penjala manusia bukan dimengerti secara hurufiah. Jadi istilah penjala manusia ini merupakan sebuah ungkapan atau sebuah metafor, atau bisa juga dikatakan sebuah bentuk perumpamaan. Nah, di dalam tema kita hari ini menjadi penjala manusia, kita akan melihat beberapa poin penting dari tema kita hari ini berdasarkan Markus 1 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita akan lihat yang pertama, berbicara tentang makna menjadi penjala manusia. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan menjadi penjala manusia? Mengapa Yesus memakai istilah penjala manusia ketika memanggil Petrus, Yohanes, Andreas, dan Yakobus? Tentu bukan sembarangan ketika Yesus berkata atau menggunakan istilah penjala manusia. Nah, istilah penjala manusia ini adalah sebutan yang dipakai oleh Yesus terhadap orang-orang yang dipanggil, dipersiapkan, dan diutus untuk memberitakan Injil. Jadi, sebutan penjala manusia itu ditujukan kepada orang-orang yang dipanggil, dipersiapkan, dan diutus untuk memberitakan Injil. Apa itu Injil? Di dalam ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15, di situ dijelaskan apa yang dimaksud dengan Injil. Itulah kabar baik, supaya manusia berdosa, mereka bertobat dari dosa-dosa mereka, dan percaya kepada Injil, sehingga dengan demikian mereka dapat memperoleh keselamatan kekal. Ini yang disebut dengan penjala manusia. Nah, kalau kita melihat definisi ini, maka kita bisa menyebut bahwa Tuhan Yesus adalah penjala manusia juga. Bukankah ia datang ke dunia untuk, dalam tanda petik, menjala manusia yang berdosa supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka dan percaya kepada Injil, sehingga dengan demikian mereka dapat memperoleh keselamatan kekal. Khotbah yang pertama yang Yesus sampaikan ketika dia memulai pelayanannya adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, yang menarik saudara, Tuhan Yesus tidak hanya seorang penjala manusia saja, tetapi ia juga memanggil
mempersiapkan dan mengutus orang-orang yang dipilihnya untuk menjadi seorang penjala manusia. Nah, orang-orang tersebut Tuhan persiapkan sedemikian rupa untuk menjadi penjala manusia di dunia ini. Jika penjala ikan, tempat mereka untuk menangkap ikan adalah di laut, sungai, ataupun juga di danau, maka penjala manusia tempatnya adalah dunia ini, saudara. Nah, jika seorang penjala manusia menggunakan jala berupa alat-alat untuk menangkap ikan, maka penjala manusia menggunakan Injil untuk menangkap orang berdosa sehingga mereka diselamatkan. Jadi jelas bahwa makna dari penjala manusia ini adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, orang-orang yang dipersiapkan Tuhan sedemikian rupa, kemudian diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik. Itulah Injil kepada dunia ini, supaya manusia bertobat, percaya kepada Injil, dan hidup mereka diselamatkan. Dari apa? Dari kuasa dan kutuk dosa, bahkan dari ikatan kuasa setan-setan, dan mereka memperoleh hidup kekal bersama dengan Allah. Siapa yang disebut sebagai penjala manusia? Itulah orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika saudara adalah orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah orang yang percaya kepada Kristus, maka saudara dan saya juga disebut sebagai penjala manusia. Poin yang kedua yang kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini adalah kriteria menjadi penjala manusia. Nah, apa sesungguhnya yang menjadi kriteria atau bisa dikatakan juga syarat dari seseorang menjadi penjala manusia? Kriteria yang pertama adalah mendengar dan mentaati panggilan Kristus. Saudara, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, mereka mendengar Yesus memanggil mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 17. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka mendengar panggilan Yesus tersebut, mereka dengan segera mentaati panggilan Yesus tersebut. Ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saudara, mungkin saja ada banyak para penjala ikan yang ada di pinggiran Danau Galilea tersebut. Tetapi yang sangat menarik adalah Yesus hanya melihat dan memanggil Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes saja. Nah, itu berarti bahwa panggilan Yesus kepada mereka untuk menjadi penjala manusia ini adalah sebuah hak istimewa yang dikaruniakan kepada mereka. Dan kita melihat respon mereka, mereka segera merespon panggilan Yesus tersebut dengan cara meninggalkan pekerjaan mereka, dan hari itu juga mereka mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, merespon panggilan Yesus itu untuk menjadi penjala manusia. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setiap kita yang percaya kepada Yesus sesungguhnya adalah penjala manusia. Saudara, kita tidak hanya dipanggil untuk menerima keselamatan kekal saja, tetapi kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal." Allah mengasihi dunia ini. Itu sebabnya Dia memanggil kita bukan hanya untuk menerima keselamatan kekal dari berita Injil itu saja, tetapi juga Tuhan memanggil kita untuk memberitakan keselamatan dari berita Injil tersebut. Jadi kita tidak hanya menerima dan mengalami kuasa dari Injil,
kita juga dipanggil, saudara, untuk memberitakan kuasa Injil yang bisa mengubahkan orang berdosa, sehingga mereka dapat percaya dan memperoleh keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, apakah saudara dan saya betul-betul mendengar dan mentaati panggilan Yesus tersebut? Yesus bukan hanya memanggil kita untuk menerima keselamatan, tapi Yesus panggil kita juga untuk memberitakan berita keselamatan itu. Nah, persoalannya, apakah kita menyadari bahwa kita tidak hanya dipanggil untuk diselamatkan, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi penjala manusia, memberitakan berita keselamatan itu. Kalau kita sudah dipanggil, kalau kita tahu bahwa itu panggilan kita, apa sesungguhnya respon kita? Apakah kita mau taat seperti yang dilakukan oleh Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes? Ataukah kita sedang menunda-nunda? Hari ini kita belajar bahwa ketika kita mendengarkan Tuhan memanggil kita, atau ketika kita sudah diselamatkan Tuhan, kita diingatkan bahwa kita tidak hanya dipanggil untuk menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus, tetapi kita juga dipanggil untuk memberitakan berita keselamatan itu. Oleh sebab itu, kiranya kita semua bisa mendengar, bukan hanya mendengar, saudara, tapi juga meresponi panggilan Yesus tersebut dengan sebuah tindakan konkret. Apa itu? Memberi diri kita untuk menjadi penjala manusia. Nah, ini kriteria yang pertama, seseorang menjadi penjala manusia adalah mendengar dan mentaati panggilan Kristus. Tanpa mendengar dan mentaati panggilan Kristus, maka mustahil kita bisa menjadi seorang penjala manusia. Kriteria yang kedua, itulah sedia mengikut Yesus. Saudara, perhatikan kata-kata Yesus, ikutlah aku. Ayatnya yang ke-17, mari ikutlah aku. Ini menarik sekali, kata ikutlah aku. Saudara, kata ikutlah aku ini tentu saja mempunyai makna yang sangat dalam. Ikutlah aku ini mempunyai makna taat sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Teks hurufiahnya, bagian ini berdasarkan teks asli Yunaninya berkata, mari ikutlah di belakangku. Ya. Jadi bicara tentang ikutlah aku, ini bisa mempunyai makna taat sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Ikut sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Tetapi kata ikutlah aku juga bisa mempunyai makna meneladani hidup, meneladani pelayanan, meneladani apa yang menjadi ajaran Kristus. Jadi orang yang mau menjadi penjala manusia ini harus sedia untuk mengikuti Yesus. Itulah taat sepenuhnya kepada pimpinan Yesus. Itulah berarti juga meneladani hidup, meneladani pelayanan dan ajaran Yesus. Ini makna dari ikutlah aku. Seseorang ketika ingin menjadi seorang penjala manusia, dia harus memenuhi kriteria yang kedua ini. Itulah sedia mengikut Yesus. Sedia untuk tunduk kepada apa yang menjadi pimpinan dan kehendak Yesus. Dengan mengikuti Yesus, kita dapat menjadi penjala manusia seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Nah, oleh sebab itu, saudara, betapa pentingnya kita harus mengikut Yesus. Ini kriteria yang sangat penting, ikut Yesus. Supaya kita tidak menjadi penjala manusia yang abal-abal. Kenapa? Karena kalau kita mengikut Yesus, mengikuti pimpinan Kristus, sedia untuk dipimpin Kristus, belajar untuk hidup, mengikuti hidup, pelayanan, teladan, bahkan ajaran Kristus, maka kita bisa menjadi seorang penjala manusia yang benar, menjadi seorang penjala manusia yang sejati, menjadi seorang penjala manusia yang tentu saja berkenan kepada Kristus, bahkan dikehendaki oleh Kristus. Ya. Nah, pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah selama ini kita sudah mengikut Yesus?
Artinya, apakah selama ini kita sudah taat kepada pimpinan Tuhan? Apakah kita sudah tahu persis apa yang menjadi pimpinan dan kehendak Tuhan? Apa itu? Memanggil kita menjadi penjala manusia. Apakah selama ini kita sudah mengikuti teladan hidup Yesus? Apakah kita selama ini sudah mengikuti serta menerapkan ajaran Kristus dalam kehidupan kita? Atau adakah hal-hal yang menghalangi kita selama ini di dalam mengikuti Yesus, sehingga itu semua menjadi penghambat untuk kita mengikuti Yesus, dan dampaknya kita tidak menjalani panggilan kita menjadi seorang penjala manusia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita coba selidiki hati kita. Apakah kita sudah mengikuti Yesus dengan benar? Apakah kita sudah mengikuti pimpinan Yesus? Apakah kita sudah meneladani hidup pelayanan dan ajaran Kristus dalam kehidupan kita? Sehingga dengan demikian kita dapat menjadi seorang penjala manusia yang benar, seorang penjala manusia yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kalau selama ini kita mungkin sudah mengabaikan apa yang menjadi panggilan Tuhan ini, mari kita kembali kepada panggilan Tuhan, kembali mengikuti Yesus. Mengikuti pimpinan Yesus. Apa pimpinan Yesus dalam kehidupan kita? Itulah saudara dan saya menjadi seorang penjala manusia. Kriteria yang ketiga, saudara, itulah sedia dibentuk oleh Kristus. Perhatikan kalimat di dalam ayatnya yang ke-17 ini. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Garis bawahi kata kujadikan. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, bicara tentang kujadikan, Allah menjadikan kita penjala manusia. Ini bicara tentang sebuah proses. Ini bicara juga tentang sebuah pembentukan yang mutlak harus dijalani oleh setiap orang yang dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Saudara, tidak ada seorang yang tiba-tiba menjadi seorang nelayan yang mahir, bukan? Seorang nelayan harus terlebih dahulu dibentuk, diproses, mengikuti setiap apa yang menjadi proses dan pembentukan sehingga dia bisa menjadi seorang nelayan yang baik. Nah, demikian pula dengan seorang penjala manusia. Menjadi seorang penjala manusia, ini juga harus mengikuti setiap proses dan pembentukan yang dari Tuhan, supaya kita bisa menjadi seorang penjala manusia yang benar. Kalau kita sedia untuk dibentuk, untuk diproses oleh Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi seorang yang dipakai Tuhan untuk menjadi seorang penjala manusia. Pembentukan ini sangat penting. Saudara belajar untuk mengerti apa itu Injil. Saudara bisa mengerti apa yang menjadi ajaran dari Injil. Saudara perlu disiapkan, saudara perlu dibentuk. Bukan hanya secara pengetahuan saja, tetapi kehidupan kita juga diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita siap untuk memberitakan Injil, kita siap untuk menjadi seorang penjala manusia. Poin yang ketiga ini, sedia dibentuk dan diproses oleh Kristus menjadi kriteria untuk kita bisa menjadi penjala manusia. Adakah saudara saat ini sedang dibentuk dan diproses oleh Tuhan untuk menjadi seorang penjala manusia? Mungkin saudara ada yang berkata, saya tidak pandai untuk berbicara. Saya tidak fasih untuk bisa mengkomunikasikan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Nah, mari saudara, kita sama-sama dibentuk oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan. Persoalannya adalah bukan saya tidak bisa. Persoalannya adalah apakah saya mau? Kalau kita mau tunduk, sedia untuk diproses, sedia untuk dibentuk oleh Tuhan, maka bukan hal yang mustahil Tuhan pakai kita untuk menjadi seorang penjala manusia. Kriteria yang terakhir, kriteria yang keempat menjadi seorang penjala manusia adalah sedia dan rela berkorban.
Di dalam teks firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita bisa melihat bagaimana ketika para murid mendengar panggilan Yesus untuk menjadi seorang penjala manusia, mereka mengambil keputusan apa itu? Mereka harus meninggalkan profesi mereka sebagai seorang nelayan, bahkan mereka harus meninggalkan keluarga mereka untuk mengikut Yesus menjadi seorang penjala manusia. Ya tentu saja saudara tidak harus secara hurufiah mengikuti apa yang dilakukan oleh Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ya, memang untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang full-timer dipanggil secara khusus untuk itu, meninggalkan segala sesuatu untuk mentaati panggilan Tuhan. Tetapi tidak harus semua itu dipahami secara hurufiah seperti apa yang dilakukan oleh Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi poinnya sangat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus itu menunjukkan bahwa mereka siap atau rela berkorban untuk dibentuk oleh Yesus, dipersiapkan oleh Yesus, bahkan kelak diutus oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia. Nah, hal yang sama juga berlaku bagi kita saat ini, saudara. Bahwa kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Kriteria yang keempat ini untuk menjadi seorang penjala manusia adalah kita harus sedia, kita harus rela meninggalkan segala sesuatu. Itu artinya kita harus rela dan siap berkorban untuk menjadi seorang penjala manusia. Kita harus sedia dan rela meninggalkan segala sesuatu yang mungkin kita cintai, bahkan saudara, nyawa kita sekalipun, demi mentaati panggilan Yesus untuk menjadi seorang penjala manusia. Karena tanpa adanya kesediaan atau kerelaan untuk berkorban, maka kita tidak akan pernah bisa memenuhi panggilan sebagai seorang penjala manusia. Kita tidak akan pernah sanggup untuk menghadapi setiap tantangan, pergumulan, rintangan yang akan kita hadapi ketika kita menjadi seorang penjala manusia. Oleh sebab itu, rela berkorban ini menjadi salah satu kriteria untuk menjadi seorang penjala manusia. Nah, apakah ada yang saudara sudah korbankan ketika saudara tahu panggilan Tuhan bahwa saudara dipanggil untuk menjadi seorang penjala manusia? Kiranya kita semua dapat memahami kriteria yang keempat ini. Siap berkorban. Apa yang kita bisa korbankan bagi Tuhan? Mungkin waktu kita, mungkin tenaga kita, pikiran kita, totalitas hidup kita, uang kita, kepintaran kita, keahlian kita, semua yang ada pada kita. Kita siapkan itu semua, kita pakai itu semua, kita persembahkan itu semua untuk Tuhan sebagai bentuk mentaati panggilan Tuhan menjadi penjala manusia. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 2 poin penting yang kita bisa pelajari di dalam bagian firman Tuhan ini ketika kita berbicara tentang menjadi penjala manusia. Yang pertama, kita sudah mengerti apa itu makna dari penjala manusia, itulah panggilan untuk memberitakan Injil. Dan yang kedua, kita sudah melihat ada 4 kriteria penting menjadi seorang penjala manusia. Aplikasinya bagi kita saat ini adalah, mari kita kembali menyadari panggilan kita sebagai seorang penjala manusia. Bahkan bukan hanya kita sadar bahwa kita dipanggil, bukan hanya menerima keselamatan, tetapi juga menjadi pemberita keselamatan itu, tapi kita juga mari melakukannya, menerapkannya di dalam kehidupan praktis kita setiap hari. Saudara, ada banyak jiwa-jiwa yang masih terikat oleh dosa dan kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin saudara tahu ada di sekitar saudara, tetangga saudara, sana keluarga saudara, atau orang-orang yang saudara tahu. Mereka masih terikat dengan dosa dan kuasa-kuasa kegelapan. Nah, siapa lagi yang akan pergi untuk memberitakan kabar baik kepada mereka selain saudara dan saya? Kita harus memberitakan Injil. Kenapa? Karena hanya Injil lah yang bisa membebaskan mereka dari kuasa dan kutuk dosa. Karena hanya Injil lah yang bisa membuat banyak orang terlepas dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Oleh sebab itu, mari kita sadar
bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk menerima keselamatan, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi berita keselamatan, supaya banyak orang diselamatkan dari kuasa dan kutuk dosa, dari ikatan kuasa-kuasa setan, bahkan memperoleh hidup kekal di dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, aplikasinya. Mari kita ambil bagian, saudara. Ambil bagian untuk terlibat di dalam tugas dan panggilan kita sebagai penjala manusia. Bagaimana bentuk keterlibatan kita menjadi seorang penjala manusia? Yang pertama, dengan doa. Mari kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang masih hidup di dalam dosa, yang masih terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, saudara, agar mereka bisa mendengarkan Injil. Agar ada kesempatan mereka mendengarkan Injil, hatinya dijamah Tuhan, dan pada akhirnya mereka menerima keselamatan di dalam berita Injil. Berdoa, mulai berdoa. Saudara, jangan hanya berdoa untuk semua kebutuhan-kebutuhan kita saja. Jangan hanya berdoa untuk kepentingan-kepentingan kita saja. Tapi mari ambil bagian untuk kita berdoa bagi pemberitaan Injil. Bagi jiwa-jiwa yang masih terhilang. Bagi jiwa-jiwa yang masih diikat oleh kuasa dan kutuk dosa, bahkan oleh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Sekarang sudah ada banyak sekali, saudara, badan-badan misi yang seringkali memberikan pokok-pokok doa, di mana ada hamba-hamba Tuhan di sana yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Mari saudara ambil bagian untuk berdoa bagi mereka. Mari ambil waktu untuk berdoa bagi mereka. Karena ketika kita berdoa, Tuhan bekerja, banyak orang yang diselamatkan dan percaya kepada Yesus. Yang kedua, bagaimana kita menerapkan tugas dan panggilan kita sebagai seorang penjala manusia? Itulah dengan dana kita, dengan uang yang kita punya. Saudara, jangan lupa, setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita tidak semuanya untuk dihabiskan bagi kebutuhan atau kepentingan kita saja. Ingat bahwa ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita, ada bagian untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Salah satunya adalah bagi pemberitaan Injil. Jadi berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita tidak sepenuhnya kita pakai hanya untuk kebutuhan kita saja, tetapi ingat, sisihkanlah, pisahkanlah sebagian, kuduskanlah sebagian dari berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, khusus diperuntukkan bagi pemberitaan Injil. Ini juga bentuk keterlibatan kita di dalam menjalankan panggilan kita untuk memberitakan Injil atau sebagai penjala manusia. Saudara, tugas pemberitaan Injil membutuhkan dana. Oleh sebab itu Tuhan kasih berkat kepada saudara. Tuhan ingatkan bahwa di dalam berkat yang aku beri kepadamu itu ada bagian yang harus kamu sisihkan, yang harus kamu kuduskan untuk pemberitaan Injil, untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan mau pakai saudara dan saya juga melalui berkat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Yang ketiga, dengan cara apa? Dengan daya dan upaya kita. Mungkin melalui profesi kita. Saudara punya profesi masing-masing, tidak hanya selalu hamba Tuhan, pendeta yang harus memberitakan Injil atau majelis atau penatua. Tidak, saudara. Kita semua orang percaya dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang penjala manusia. Apapun profesi saudara, apapun keahlian saudara. Mungkin saudara seorang dokter, seorang insinyur, seorang ibu rumah tangga, seorang pegawai, dan seterusnya. Kita semua dipanggil Tuhan untuk memaksimalkan daya dan upaya yang Tuhan karuniakan kepada kita, supaya tugas pemberitaan Injil ini bisa kita laksanakan. Apa yang kita punya, tenaga kita, atau apapun yang ada pada kita, mari kita maksimalkan itu semua di dalam rangka menjalankan tugas panggilan kita sebagai seorang penjala manusia. Hari ini, mari kita ambil keputusan, saudara. Kita memberi diri kita untuk dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan panggil saya menjadi seorang penjala manusia. Apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Tuhan akan ingatkan saudara, dan lakukan itu semua sehingga banyak jiwa yang akan dimenangkan bagi Tuhan, banyak jiwa yang dibebaskan dari ikatan iblis. Kita semua dipakai Tuhan untuk menjadi penjala manusia di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.